perlu ada di tiap sekolah itu yang namanya seorang teknolog pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran itu ada namanya teknisi pembelajaran, teknolog pembelajaran, dan ilmuwan pembelajaran. Nah, kalau ada orang teknologi pembelajaran di dalam sekolah, dia akan seperti menjadi dapur sekolah. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya James Bore di program yang edukatif dan inspiratif, tentunya di Pod James Open Mind. Ya, baru-baru ini pemerintah Nusa Tenggara Timur mengeluarkan sebuah kebijakan di mana mewajibkan anak-anak SMA dari beberapa sekolah yang sudah dipilih itu untuk masuk sekolahnya di jam 5 pagi, dan itu sudah harus berlangsung kegiatan belajar mengajar. Jadi bisa dibayangkan bahwa persiapan menuju untuk sampai ke sekolah pasti sebelum jam 5 pagi itu. Dan kebijakan ini menimbulkan pro kontra di tengah-tengah masyarakat dan menjadi perbincangan yang begitu luas, ya, terutama di Nusa Tenggara Timur. Nah, hari ini saya dari tim Pod James akan berbincang-bincang dengan seorang pengamat pendidikan tentang topik yang menarik ini. Kira-kira pandangan dari pengamat pendidikan terkait kebijakan tersebut itu seperti apa? Dan sudah bersama dengan saya, Ibu Joanna Manubei. Selamat sore, Ibu. Selamat sore. Apa kabar? Baik. Ya, mungkin saya yakin bahwa Ibu Joanna ini kan pasti ada mengikuti perkembangan informasi di media sosial, percakapan di grup-grup WA saat ini, ya, mayoritas membicarakan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, yaitu wajib masuk sekolah itu jam 5 pagi. Kalau Anda sebagai seorang pengamat pendidikan, tanggapan terkait kebijakan ini seperti apa? Kalau soal jam 5 pagi kebijakan ini, kalau dari saya bicara dari bidang keilmuan saya ya. Kalau dari segi kami orang ilmu pembelajaran, apa urgensi jam 5 pagi? Apakah sudah mempertimbangkan karakteristik belajarnya siswa, lalu lingkungan pembelajaran, lalu kondisi secara psikologis dari siswa, kesiapan siswa untuk belajar, apakah itu sudah dipertimbangkan, apakah sudah dianalisis, dikaji, sehingga kebijakan ini nantinya akan menolong siswa, bukan merugikan siswa. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagi saya dari segi ilmu kami, apa yang menyebabkan, apa urgensinya, apa penelitiannya, apa yang melatar belakangi, need assessment yang dilakukan seperti apa, sehingga keluarlah kebijakan seperti ini. Ya, Ibu Joanna, ini kan pemerintah punya satu target khusus, minimal 2 sekolah SMA di NTT ini bisa masuk dalam 200 sekolah terbaik di Indonesia. Sehingga pada akhirnya variabel yang digunakan ini adalah masuk sekolahnya itu kegiatan belajar mengajarnya itu sudah harus dimulai di jam 5 pagi. Nah, saya tidak tahu apakah ada korelasi antara belajar lebih subuh dengan kecerdasan anak. Oke, saya meminjam penelitian dari John Hattie, salah seorang peneliti dari Australia, tepatnya Selandia Baru. Jadi John Hattie ini 2012, bahkan penelitian terbarunya di 2018, dia itu melakukan penelitian terhadap 300 juta siswa seluruh dunia. Lalu dia melakukan meta-analisis terhadap 80.000 penelitian, sehingga menghasilkan 1.400 meta-analisis yang kemudian dia keluarkan dalam 256 hasil yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi di antara masuk sekolah terlalu sedu dengan prestasi belajar. Justru hasil penelitian terhadap 300 juta siswa terlalu sedu masuk sekolah, itu kan nanti berdampak pada kurangnya waktu tidur. Nah, itu justru memberikan dampak negatif terhadap prestasi belajar, karena beberapa hal dapat terjadi, terutama terhadap kesehatan mental. Jangankan anak-anak, orang dewasa saja kita
Kalau kurang tidur, dipaksa bangun, apa yang terjadi? Marah-marah, tidak profesional, kemudian serasa seperti semua orang itu bersalah. Jadi itu sesuatu yang kalau menurut penelitiannya John Hattie itu tidak ada korelasi, karena dia melakukan meta analisis 80.000 penelitian. Kalau saya tidak tahu kalau di kita sudah berapa ribu penelitian kepada berapa ratus orang siswa. Kalau dia 300 juta siswa seluruh dunia. Jadi kalau menurut Anda misalnya kualitas pendidikan ini, ketika pemerintah melihat itu sebagai sebuah skala prioritas yang harus ditingkatkan, dibangun, berarti pendekatan-pendekatan seperti apa yang harus diprioritaskan supaya benar-benar sekolah itu bisa bertumbuh, berkembang dari sisi kualitasnya? Ya, kalau dari segi keilmuan kami, yang pertama itu siapkan dulu peserta didiknya, secara mental, secara kesehatan, itu dipersiapkan. Orang untuk belajar bahagia itu harus senang. Seperti kita, kalau kita tidak punya kesenangan untuk teknologi, kita tidak akan belajar teknologi dan kemudian menjadi ahli. Tapi kalau kita senang, kita akan melakukannya dengan sukacita. Demikian juga belajar. Anak-anak itu harus bahagia, harus senang. Itu makanya kenapa negara lewat Kementerian Pendidikan kemudian Merdeka Belajar. Tujuannya satu, supaya orang tuh senang dalam belajar, merdeka, membebaskan. Seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak senang, guru-gurunya harus dipersiapkan. Guru-guru perlu punya kapasitas, dan negara sekarang banyak platform ketika kita belajar di platform Merdeka Belajar itu banyak. Ada guru berbagi guru belajar, kemudian di platform belajar itu mereka banyak dapat keahlian, lalu pelatihan-pelatihan dari pemerintah itu disiapkan sistemnya. Kemudian sarana prasarana. Lalu mengedukasi orang tua bagaimana menolong anak untuk bisa belajar dengan baik. Kalau misalnya semua berjalan baik, lalu orang tua juga diedukasi dengan baik, saya yakin akan terjadi peningkatan kualitas. Karena misalnya kalau kita ambil contoh di Finlandia, negara dengan nilai PISA paling tinggi. Kan semua negara itu mengejar nilai PISA. Anak-anak mereka sekolah jam 9. Jam 9 pagi? Jam 9 pagi. Kita kalau jam 5 pagi, mulai kegiatan belajar mengajar, lagi sudah ngantuk-ngantuk nih ya, masih ngantuk-ngantuk begitu, terus lampu suram-suram, lihat tulisan di papan, A bisa jadi Z begitu ya, bayang-bayang tambah nyamuk banyak, lagi musim hujan, toh sekolah-sekolah yang dekat di rawa-rawa itu nyamuk juga besar-besar, kan begitu. Nah ini tentunya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, serapan informasi atau materi pasti akan terganggu. Jam mereka, kita ambil case di Finlandia ya. Mereka jam 9 pagi, pulangnya itu bisa jam 1, jam 2 dengan tidak banyak tugas. Tetapi project, makanya project based learning. Nah ini yang sedang dikembangkan dalam pembelajaran Merdeka Belajar. Bukan penjajahan belajar. project based learning. Anak-anak dilatih untuk berpikir dalam menyelesaikan masalah. Jadi komprehensif semua pembelajarannya. Nah, jam 9 dengan tidak banyak tugas mereka belajar dengan senang. Dan lihat Finlandia nilai PISA-nya paling tinggi. Dan saya semalam mencari, nanti saya akan berikan juga hasil penelitian dari pusat penelitian tentang tidur di Amerika. Jadi mereka meneliti, ini baru keluar 5 Oktober tahun 2022, mereka meneliti tentang anak-anak sekolah, waktu tidur, dan mereka merekomendasikan waktu belajar yang pas. Itu 8:30, mereka merekomendasikan untuk anak-anak di Amerika itu sekolahnya jam 8:30 pagi. Jadi benar-benar siap, bahagia, sehingga bisa belajar. Bahkan kalau ikut ilmu pembelajaran, kalau orang misalnya dia belajar sejam, harusnya beristirahat itu 10 menit.
Jadi fungsinya apa? Untuk membantu mengosongkan apa yang sudah ada di short term memorinya, beristirahat berpindah ke long term memory. Sehingga ketika dia masuk lagi, short term memory sudah kosong untuk menerima yang baru. Jadi informasi yang diterima itu lebih maksimal. Lebih maksimal. Jadi sebenarnya sebuah kebijakan itu kan harus ada tolok ukur keberhasilannya, atau paling tidak ada role model apa yang kita pakai untuk supaya jadi contoh untuk tingkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, begitu. Nah, kalau misalnya jam 5 sore ini, saya tidak tahu kajiannya seperti apa kalau menurut Anda? Jam 5 pagi. Jam 5 pagi, sorry. Jam 5 pagi ini. Kalau jam 5 pagi, saya sendiri juga cari informasi, belum tahu kajiannya seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah ya. Sepanjang Anda bergelut di dunia pendidikan, apakah Anda pernah melihat mungkin ada contoh kasus di mana ada sekolah yang menerapkan kegiatan belajar mengajar mulai jam 5 pagi, dan sekolah itu benar-benar berkualitas? Yang ada jam 5 pagi kan itu bangun, olahraga, siap diri, makan. Tapi kalau pembelajaran jam 5 pagi, sepanjang yang saya tahu, dalam pengetahuan saya ya, mungkin saya salah. Mungkin ada di belahan dunia lain yang sekolahnya jam 5 pagi, tapi sepanjang saya ini, saya belum pernah membaca bahwa sekolah ada yang jam 5 pagi, mulai pembelajarannya, bukan bangun dan mempersiapkan diri. Tapi mulai pembelajarannya jam 5 itu saya belum pernah menemukan. Jadi istilahnya anak-anak dipaksa untuk terburu-buru mempersiapkan dirinya, terus dia harus, apalagi kan kita ini angkot jam-jam itu kan tidak ada di Kota Kupang tuh, kalau yang dari naik Oni, Alak, begitu, sekolah di SMA 1, ya mau naik bemo, tidak ada bemo di jam-jam setengah 5, jam 4, begitu. Ya mau naik ojek online juga bilang, wih kalau hanya antar 12.000 bangun jam 4 juga malas kan gitu. Ya Kak, kalau Anda lihat sendiri di NTT, ini persoalan terkait masalah kualitas pendidikan itu sebenarnya masalahnya di mana? Apakah karena memang sekolahnya dimulai jam 7, jam 8 begitu sehingga perlu dimajukan di punya jam belajar, ataukah faktor penyebabnya sebenarnya ada hal lain begitu? Kalau kami ada beberapa teman-teman yang biasanya kami berkeliling untuk melatih guru-guru. Kalau dalam pengamatan kami, sebenarnya bukan soal jam berapa mulainya. Ini dalam pengamatan kami ya, bukan soal, tetapi bagaimana desain pembelajaran yang berkualitas itu dilakukan sehingga menjawab tujuan pembelajaran. Jadi ini kembali lagi orang harus belajar tentang ilmu pembelajaran. Jadi desain pembelajaran yang benar itu seperti apa? Metode apa yang pas untuk digunakan? Strateginya bagaimana? Asesmen tiap siswa, apa kelebihan mereka, apa kekurangan mereka? Gunakan itu untuk mendesain pembelajaran. Apa kebiasaan belajar mereka? Lihat guru, cara kebiasaan guru mengajar itu seperti apa? Kemudian itu diolah untuk kemudian menjadi sebuah data yang digunakan untuk mendesain pembelajaran, sehingga pembelajarannya betul-betul menjawab kebutuhan yang diharapkan dari kurikulum seperti itu. Jadi memang harus betul-betul melakukan analisis. Nah itu kan dari sisi sumber daya manusia, dalam hari ini guru ya, artinya dia harus punya kemampuan untuk peka dengan melihat kelebihan kekurangan peserta didiknya gitu. Kalau dari sisi sarana prasarana sekolah, kan itu juga faktor pendukung kan? Jadi kalau teknologi tinggi, tapi kalau pengguna teknologinya punya kemampuan yang rendah, teknologi itu juga tidak akan berhasil untuk mendukung. Tapi kalau teknologinya biasa-biasa saja dan penggunanya itu luar biasa, itu sangat-sangat akan bermanfaat. Jadi yang sarana prasarana memang penting, tetapi yang mengelola sarana prasarana pembelajaran menjadi lebih penting. Jadi sarana perlu ada. Memang kita lihat, kalau kita ada handphone sangat memudahkan dalam pembelajaran. Sekarang apalagi chat GPT, sudah sangat memudahkan. Tetapi sekali lagi, siapa yang menggunakan teknologinya? Jadi mau teknologinya tinggi, tapi kalau yang sumber daya menggunakan itu tidak punya kemampuan, pengajarannya rendah. Tapi kalau teknologinya biasa saja,
penggunanya itu mampu memaksimalkan teknologi itu, maka pembelajarannya berkualitas tinggi. Berarti dalam sistem rekrutmen tenaga guru ini perlu diperbaiki begitu? Saya pikir orang-orang yang menjadi guru, kalau saya ini refleksi saya pribadi ya, kalau dulu semua orang yang menjadi guru itu adalah lulusan terbaik dari sekolahnya, dari kampusnya. Orang-orang paling pintar itu dulu itu yang menjadi guru. Tapi kalau sekarang menjadi guru itu adalah seperti dalam tanda petik, oke, mungkin tempat lain sudah tidak. Ini dalam pandangan saya ya. Jadi pasti ada orang yang mungkin tidak setuju. Tapi kalau lihat yang sekarang, oke, tes di teknik misalnya tidak lulus, di ilmu komputer tidak lulus, oke, saya coba tes jadi guru saja. Sehingga kita bisa lihat yang seperti yang menjadi guru itu yang betul-betul ya ini, oke, guru itu jadi pilihan seperti dalam tanda petik pilihan alternatif. Tapi kalau dulu tidak, yang terpandailah, yang terpintarlah yang menjadi guru. Kenapa? Karena guru itu yang meletakkan dasar kan? Berarti istilahnya penentuan jadwal jam kegiatan belajar mengajar nih, dia tidak menjadi salah satu unsur dalam Merdeka Belajar ya, kurikulum tersebut. Tidak ada ya? Justru sekarang kalau di Merdeka Belajar itu sekolah malahan silahkan dibuat jadwal kapan bisa siap, kapan anak-anak dalam kondisi yang bagaimana mau belajar. Nah, itu dibuat kesepakatan dengan anak-anak. Oh begitu? Iya, ada. Jadi salah satu unsur dalam Merdeka Belajar itu adalah masuk pertama buat kesepakatan. Mau belajarnya seperti apa, bagaimana, lingkungan belajarnya di mana, kondisinya seperti apa. Ada kesepakatan, namanya kesepakatan belajar. Kesepakatannya dengan siapa dengan siapa? Guru dengan siswa. Guru dengan siswa. Ada kesepakatan belajar. Memang ada istilahnya pengeluhan-pengeluhan di media sosial yang berkembang ya, di mana ketika kebijakan ini diterapkan itu tidak melibatkan komponen-komponen sekolah selain guru, murid dan murid. Misalnya ada orang tua, komite gitu, mereka duduk bersama, kira-kira kebijakan ini tanggapan dari orang tua atau komite seperti apa. Nah ini tidak ada, sehingga yang tadi kalau kakak ya bilang harus ada kesepakatan seperti itu, ini orang tua dengan sekolah saya tidak ada kesepakatan, apalagi guru dan murid kan begitu. Berarti ini belum bisa dikatakan Merdeka Belajar. Ya kalau dalam tanda petik ya, kalau misalnya seperti ini ya belum merdeka. Merdeka tapi sebenarnya belum merdeka. Padahal kan kita harus memerdekakan orang. Ya, kita harus memerdekakan orang. Kalau kita tidak merdeka, bagaimana kita bisa mengeksplor potensi kita? Saran Anda untuk terkait dengan kebijakan ini, kalau bisa Anda memberikan pandangan kepada pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Oke, kalau dari segi ilmu kami ya, yang pertama perlu ada di tiap sekolah itu yang namanya seorang teknolog pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran itu ada namanya teknisi pembelajaran, teknolog pembelajaran, dan ilmuwan pembelajaran. Nah, kalau ada orang teknologi pembelajaran di dalam sekolah, dia akan seperti menjadi dapur sekolah. Orang yang teknologi pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Jadi ya, teknologi pembelajaran itu kan suatu bidang ilmu terapan dalam pendidikan, teori dan praktik untuk menyelesaikan permasalahan dalam belajar. Bayangkan kalau di tiap sekolah ada kokinya untuk belajar. Jadi guru datang, menu saya ini, siswa karakteristiknya begini, bersama-sama dengan para pengelola koki pembelajaran ini yang dalam tanda petik lulusan teknologi pembelajaran mengelola, oh cocoknya seperti ini, pembelajarannya seperti ini, medianya begini, kontennya disajikan seperti ini. Itu dapat terjadi. Nah, itu bisa menjadi alternatif pertama. Jadi sekolah-sekolah perlu ada seorang teknolog pembelajaran untuk membantu mengelola dapur pembelajarannya. Nah, kemudian
kita buat kajian. Ayo kita teliti NTT ini sebenarnya apa yang bisa membuat dia punya prestasi anak-anak itu meningkat. Nah, kita bikin kajian, kita teliti seperti apa. Ya, kita harus mengambil kebijakan, kita harus memutuskan sesuatu itu kan berdasarkan penelitian ya. Bahwa ada tolak ukur seperti itu. Kemudian para guru kita diperlengkapi untuk punya kemampuan mengelola pembelajaran, mendesain pembelajaran, bukan hanya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, tetapi juga menjadi seorang desainer pembelajaran, sehingga dia mampu melakukan desain pembelajaran, mengembangkan pembelajaran itu yang sesuai dengan karakteristik para siswanya, dan itu ada ilmunya, dan kemudian orang tua itu perlu terlibat aktif untuk menolong anak-anak, memberikan kenyamanan anak-anak untuk belajar. Jadi pemerintah mungkin perlu membuat yang namanya menyampaikan ke sekolah untuk ada misalnya sesi parenting dengan orang tua. Bagaimana mengenal emosi anak, seperti itu. Jadi bagaimana mengelola anak dengan karakteristik belajar seperti ini, bagaimana menolong mereka untuk berprestasi. Jadi anak-anak orang tua juga perlu untuk diperlengkapi. Mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Joanna. Kalau Anda lihat sekarang, apa sih bedanya sekolah-sekolah swasta dengan sekolah negeri dalam hal kualitas? Apakah Merdeka Belajar yang tadi menjadi kurikulum andalan pemerintah saat ini benar-benar sudah diterapkan secara maksimal jauh sebelum ada kurikulum ini, sehingga kelihatannya kok sekolah swasta tuh lebih berkembang daripada sekolah negeri? Kalau sekolah swasta, kalau kita mau mengambil contoh sekolah swasta yang dalam tanda petik yang luar biasa berkembang, misalnya yang sekarang ada Lentera misalnya, atau ada SDH, ada kemudian sekarang juga beberapa sekolah-sekolah gemit yang sudah mulai luar biasa, lalu sekolah-sekolah yayasan lainnya. Yang pertama itu sebenarnya adalah bagaimana membangun kapasitas guru. Bagaimana mereka membuat guru menjadi ahli di bidangnya. Menjadi ahli di bidang apa? Di mendesain pembelajarannya, menganalisis karakteristik siswanya, sehingga apa yang disampaikan itu tepat. Nah, bagaimana juga kemudian kurikulum yang disusun, itu sesuai dengan kebutuhan. Lalu kemudian kalau kita lihat ada banyak sekolah-sekolah swasta yang kemudian yang melakukan sesi parenting, dan coba cek di hampir semua sekolah swasta yang besar pasti ada teknolog pembelajaran di situ. Oh begitu ya? Pasti ada, tidak mungkin tidak. Karena apa? Teknologi pembelajaran dia menjadi dapur yang mengelola pembelajaran. Jadi enaknya dapur sudah sediakan, kita ambil dan makan. Kurang di apa, kita kasih tahu di dapur, dapur memperbaiki, lalu kita lakukan lagi sehingga semuanya pas, nikmat dan enak. Berarti pada dasarnya konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh sekolah-sekolah swasta, sehingga terlihat sekolah swasta itu jauh lebih berkembang dari sisi kualitas dibanding sekolah negeri ya. Iya. Oke, Ibu Joanna, terima kasih untuk waktunya. Iya, sudah sama-sama. Bisa berbagi dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur, terkhususnya penonton PodJams yang menyaksikan video ini. Terima kasih. Ya. Semoga informasi yang didapat bisa menambah wawasan terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, saya James Boreh bersama Ibu Joanna pamit. Sampai jumpa. Terima kasih.